Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Rahmadewi, NPM 21120111572, ingin mempresentasikan tugas etika profesi hukum yang berjudul Peran Advokat dalam Pengawasan sebagai Penegakan Hukum berdasarkan Etika dalam Berprofesi. Latar belakang: penegakan hukum telah menjadi fenomena umum sehari-hari di kalangan pejabat, mahasiswa, bahkan masyarakat pada umumnya. Terdapat kesamaan dari berbagai kalangan tersebut mengenai masalah dan peristiwa penegak hukum yang selama ini terjadi. Banyak pendapat yang mengisyaratkan ketidakpuasan terhadap penegak hukum karena masih jauh dari rasa keadilan. Hal ini tidak lepas dari berbagai putusan yang tidak mampu memberikan kepuasan atau memenuhi rasa keadilan bagi mencari keadilan. Advokat adalah salah satu profesi yang memberikan jasa hukum baik di kalangan maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Atau peran yang berfungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti melindungi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan di kejaksaan atau kepolisian, atau berencana di muka pengadilan. Advokat memiliki kualifikasi dan otoritas yang berpraktik di pengadilan dalam memberikan nasihat hukum dan mendampingi serta membela kliennya dalam persoalan hukum. Sehingga kebebasan profesi advokat sangat penting manfaatnya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum, legal service, dan pembelaan legal litigation dari seorang advokat, sehingga penduduk warga negara yang perlu akan dibelakan mendapat jasa hukum dari seorang advokat independen yang dapat membela semua kepentingan kliennya tanpa ragu-ragu. Kode etik advokat ini adalah kode etik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tidak membedakan dalam perkara pidana maupun perkara di luar pidana. Penetapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi advokat dengan menjelaskan tentang profesi kode etik tersebut dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut. Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi hukum lainnya. Rumusan masalah ada 4. Yang pertama ada peran dan fungsi advokat sebagai penegak hukum. Yang kedua ada apa hak dan kewajiban advokat. Yang ketiga, bagaimana etika pengawasan terhadap advokat di Indonesia. Yang keempat, apa saja tanggung jawab advokat dalam menjalankan profesi sebagai penasihat hukum sebagai upaya pengawasan advokat. Pembahasan 1. Peran dan fungsi advokat sebagai penegak hukum. Penegak hukum merupakan aparat negara yang melaksanakan proses upaya penegakan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berhubungan hukum terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menjamin dan memastikan bahwa hukum itu dapat ditegakkan semestinya. Advokat adalah salah satu profesi penegak hukum yang mulia yang bergabung dalam integrated criminal justice system yang menegakkan hukum dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya dan berperan aktif dalam menyukseskan proses peradilan yang adil sesuai dengan amanat undang-undang. Pada dasarnya, penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jikalau antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukum saling berkesinambung dalam menjunjung tinggi prinsip serta tujuan hukum. Dari unsur penegak hukum, ia harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Syarat formil menentukan sah tidaknya kuasa hukum, sedangkan syarat material menggambarkan apa yang dilakukan kuasa hukum benar-benar kehendak dari kliennya. Apabila ada perbedaan antara pihak formil dan pihak material, maka dimenangkan adalah pihak material, yaitu klien. Sebagai pihak yang berkepentingan, dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa status
Advokat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan serta dengan penegak hukum lainnya dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Namun, status advokat selain bermakna sebagai penegak hukum juga bermakna sebagai profesi. Hak dan kewajiban advokat. Advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama dalam membantu klien dalam mengurus perkara memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya tersebut. Hal dan kewajiban advokat tersebut diantaranya yaitu 1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangannya. 2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. 3. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintahan. 3. Etika pengawasan terhadap advokat di Indonesia. Suatu etika pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat sebagai berikut. Yang pertama adalah pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik di cabang maupun pusat dengan acara dan sanksi atas penyelenggaraan yang ditentukan sendiri. B. Tidak satu pasal dalam kode etik advokat ini memberikan wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat ini oleh seorang advokat. C. Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik advokat ini ataupun penyempurnaan diserahkan kepada Dewan Kehormatan Pusat untuk melaksanakan dengan kewajiban melaporkan pada Munas yang berikutnya. Tanggung jawab advokat dalam menjalankan profesi sebagai penasihat hukum sebagai upaya pengawasan advokat. Dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memberikan status pada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menjalankan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang memerlukan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu organisasi advokat merupakan salah satu wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Kesimpulan, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum dan keadilan. Suatu etika pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat. Advokat harus bertanggung jawab kepada 4 hal, yaitu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada kode etik advokat, kepada aturan perundang-undangan, dan terakhir kepada masyarakat. Selanjutnya perlu diuraikan satu persatu agar lebih jelas. Pertama, tanggung jawab advokat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk religius yang memiliki kecerdasan spiritual. Kedua, tanggung jawab kepada kode etik advokat. Ketiga, tanggung jawab kepada undang-undang advokat. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.